Durasi 350 tahun itu ini menyebabkan sesuatu yang sangat luar biasa. Apabila kita selami, apabila kita dalami, ini sedalam apa Belanda menjajah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudaraku semua, sedulur-sedulurku semua kepada channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada, dan tetap NKRI harga mati. Kalau kita buka-buka buku sejarah, tentunya sudah tidak asing lagi bahwa Belanda menjajah Nusantara itu durasinya bukan durasi yang pendek, 350 tahun. Nah, durasi 350 tahun itu ini menyebabkan sesuatu yang sangat luar biasa. Apabila kita selami, apabila kita dalami, ini sedalam apa Belanda menjajah kita. Ini harus kita pikirkan, harus kita gali, harus kita oprak-aprik, harus kita telusuri tentunya, kan gitu. Lebih tua mana antara arah barat atau arah timur? Barat sama timur itu lebih tua mana? Jawabannya tentu saja lebih tua timur. Di timurlah manusia pertama ada, dan semua agama beserta ilmu pengetahuan awalnya berasal dari timur. Tapi sistem yang lebih tua akan lebih berhasil tidak bekerja di planet bumi. Semua berubah saat perang salib yang terjadi pada abad 11 sampai abad ke-13. Membuka mata negara Eropa bahwa negara barat ternyata tertinggal dalam beberapa aspek daripada negara timur. Eropa yang dikuasai Kekaisaran Romawi dengan Paus sepakat untuk melakukan ekspansi ke wilayah timur. Dunia penjajahan ekspansi pun dibagi menjadi dua. Utara milik Spanyol dan selatan milik Portugis. Maka menyebarlah para pelaut penjajah ke seantero bumi. Demi mendapatkan emas, hasil bumi, ilmu pengetahuan, rempah-rempah, dan tentu saja daerah kekuasaan. Nusantara atau Indonesia, jadi sebelum lahir Indonesia namanya dulu Nusantara, masuk dalam kekuasaan Portugis mulai tahun 1500-an. Tapi hanya berkisar di Maluku sekitarnya. Lalu pelan-pelan ekspansi ke pulau lain. Belanda yang saat itu masih dijajah Prancis dan masih tergabung dengan Belgia dan Luxembourg mengirim De Houtman bersaudara dalam sebuah ekspedisi ke Nusantara dengan 4 buah kapal dan 250 awak untuk menjajah Nusantara pada tahun 1595 dengan menjajaki Banten, Jawa, dan Sumatera. Portugis yang dari awal sudah berada di Nusantara berhasil menghasut raja-raja kerajaan Nusantara untuk mengusir Cornelis sang De Houtman senior. Sedangkan Frederick sang junior mati dalam penjara Sumatera sambil menulis buku dan puisi. Cornelis pun pulang ke Belanda dengan pasukan yang tersisa. Dimulai J.P. John
sang ahli akuntansi keji sebagai gubernur pertama VOC dalam sistem kamar dagang, selanjutnya dalam rentang 3 abad selanjutnya Belanda dengan segala kekuatannya menguasai Nusantara. Penjajah lain Portugis, Inggris, dan Jepang hanya singgah dalam waktu yang sebentar. Belanda namanya juga penjajah, pasti tidak terlepas dari dosa kejahatan perang, yaitu banyak pribumi Nusantara yang melawan dibunuh oleh pasukan Belanda atau mati dalam sistem kerja paksa. Selebihnya sebenarnya rakyat Nusantara hidup normal, bertani dan berdagang. Sistem pemerintah diatur oleh Belanda. Bahkan Belanda juga mengatur sistem naik haji para pribumi Nusantara. Belanda kewalahan dengan besarnya minat pribumi. Maka dari itu, untuk menandai siapa yang sudah naik haji akan diberi gelar haji. Di depan namanya pribumi, menandakan bahwa sudah sekali pergi haji. Sistem hukum KUHP pun diterapkan Belanda. Jadi pribumi yang berbuat jahat, membunuh atau mencuri pun diadili secara normal. Namun, kejahatan terbesar Belanda terhadap Indonesia adalah upaya pembodohan terhadap pribumi Nusantara. Pembodohan dalam sejarah, pendidikan, dan mental. Hakikat sejati dari penjajahan adalah bukan penjajahan kekayaan alam, namun penjajahan mental. Penulis dari Swedia, Juri Lina, yang pada tahun 2004 menulis buku kontroversial Architect of Deception, The Concealed History of Freemasonry, berpendapat bahwa sejarah Indonesia bukan sejarah asli karena sudah dibengkokkan atau dikaburkan oleh Belanda. Jurlina mengungkapkan juga bahwa ada 3 cara untuk melemahkan dan menjajah suatu negeri. Yang pertama, kaburkan sejarahnya. Yang kedua, hancurkan bukti-bukti sejarahnya agar tak bisa dibuktikan kebenarannya. Terus yang ketiga, putuskan hubungan mereka dengan para leluhurnya. Katakan bahwa leluhurnya itu bodoh dan primitif. Bayangkan, jika ketiga hal di atas dilakukan secara konsisten selama 3 abad pada rakyat negeri ini, Belanda benar-benar menerapkan 3 hal di atas. Namun, pada abad 19 Belanda mulai melakukan politik balas budi, yaitu anak bangsawan berhak mendapatkan ilmu melalui sekolah. Bayangkan sejak abad 16 hingga 19, berarti pribumi tidak mendapat akses ilmu dari penjajahan mental, sementara bangsa di luar sana sudah berlari kencang. Di lain hal, negeri ini juga lemah dalam filologi, kemampuan menyimpan berkas-berkas sejarah. Saya tidak ingat bahwa para siswa-siswa di negeri ini mampu pergi ke museum dengan bangga sembari membaca berkas kertas, perkamen atau buku asli, ataupun tiruan jika ada. Dari penulis sejarah, penyair, atau apapun itu yang berumur ratusan atau ribuan tahun. Yang saya ingat bahwa berkas asli kertas proklamasi kemerdekaan yang bahkan dibuat terburu-buru tanpa tedeng aling-aling ingin merdeka dalam secepat-cepatnya. Jadi kita ini keturunan bangsa hebatkah? Seberapa hebat leluhur kita? Apakah benar kita keturunan bangsa Atlantis? Apakah benar The Great Alexander adalah Iskandar Muda Agung dari Nusantara? Apakah tidak aneh tiba-tiba dulu ada pergerakan Budi Utomo? Sejauh apa Soekarno dan Soeharto jujur dalam sejarah Indonesia? Entah sedalam apa Belanda menjajah kita,
Sejarah memang selalu ditulis oleh sang pemenang, tapi sejarah Indonesia, sejarah bangsa kita ditulis ulang oleh Belanda. Sampai di Undang-Undang 1945 kita terlihat sangat galau sampai sekarang. Kata tumpah darah menempel di otak kita. Sampai di himne mengheningkan cipta terdapat kata diribaan merdeka bela Nusantara. Bangsa kita terkenal ramah, rendah hati, juga rendah diri. Bangsa kita juga terkenal dengan kemampuan rimo dan kemampuan berpikir positif. Bahkan di saat keadaan buruk terjadi, misal untuk kasus bacaan ini, kita akan terbiasa otomatis untuk berpikir. Alhamdulillah, kita masih beruntung jika dibandingkan dengan penduduk negara Korea Utara atau Timbuktu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.